Selamat malam pemirsa, apa kabar? Informasi kerusuhan tadi menjadi pembuka iNews Prime. Kami juga hadirkan perkembangan kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir. Saya Abraham Silaban. Anies Baswedan menemui massa buruh yang berdemo menuntut kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta di depan Gedung Balai Kota Jakarta. Anies berjanji akan menurunkan biaya hidup di Jakarta. Ratusan buruh yang tergabung dalam FSP-LEM SPSI menggelar demo di depan Gedung Balai Kota Jakarta Pusat. Dalam aksinya, para buruh menyatakan tidak setuju dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan kenaikan upah sebesar 1,09%. Buruh menuntut setidaknya kenaikan upah minimum provinsi sebesar 3,57%. Tahun lalu masa pandemi 3,27%. Sekarang kita hanya minta 3,57%. Tidak terlalu signifikan bagi DKI Jakarta yang ekonominya sudah tumbuh. Dalam aksinya, buruh juga memblokir Jalan Medan Merdeka Selatan sebagai bentuk ancaman agar dapat dipertemukan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dibuka, kamu lihat dengan matamu. Ibu, lihat satu jalur, Pak. Ya. Lihat itu. Hal ini sempat menimbulkan cekcok antara pihak kepolisian dengan pendemo akibat penutupan ruas jalan yang mengganggu arus lalu lintas. Setelah berdiskusi secara tertutup, Anies Baswedan keluar menemui para buruh yang berdemo. Menurut Anies, terkait kenaikan upah minimum provinsi di DKI Jakarta harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski begitu, Anies berjanji akan menurunkan biaya hidup di DKI Jakarta. Sehingga walaupun pendapatan sudah diatur lewat ketentuan PP yang ada, tapi mudah-mudahan mereka bisa menabung karena biaya hidupnya bisa lebih rendah dengan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi itu yang tadi saya sampaikan kepada mereka. Penurunan biaya hidup tersebut antara lain dengan menyediakan pangan murah yang didistribusikan melalui koperasi buruh, serta menggratiskan ongkos transportasi. Nantinya dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan segera merealisasikan janjinya dengan menggandeng asosiasi buruh dan berbagai pihak terkait. Kericuhan terjadi saat pembongkaran bangunan liar di Bekasi, Jawa Barat. Pedagang menilai pembongkaran tebang pilih dan tidak adil. Keributan terjadi saat sebelum pembongkaran belasan bangunan liar di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah pedagang menolak pembongkaran belasan bangunan liar yang berdiri di kawasan bantaran kali Perumahan Duta Indah, Kelurahan Jatimakmur, Bekasi. Situasi semakin panas lantaran massa menilai petugas tebang pilih dan tidak membongkar seluruh bangunan yang ada di bantaran kali. Perwakilan pemilik bangunan mengklaim bahwa bangunan tersebut memiliki sertifikat berbentuk hak guna bangunan. Sementara petugas Satpol PP berdalih pembongkaran bangunan liar telah sesuai instruksi Wali Kota Bekasi. Apa katanya? Kalau dia bilang kayak gitu, kita juga bisa tuntut. Caranya nggak begitu semuanya, kawan. Semua ada proses. Sampaikan, kita sesuai dengan SOP. Kita lakukan kegiatan ini sesuai dengan SOP. Tidak ada hal-hal yang memberatkan untuk kedua belah pihak, baik RW 20 maupun RW 15. Setelah diberi penjelasan petugas, eksekusi bangunan liar ini akhirnya berjalan lancar tanpa perlawanan. Tugas Satpol PP juga turut membantu memindahkan barang-barang milik pedagang yang belum sempat dievakuasi. Evakuasi korban banjir Palangkaraya kembali dilakukan tim gabungan TNI menyusuri lokasi pedalaman. Ibu bersama bayinya berusia 3 bulan terjebak banjir selama berhari-hari. Sambil mengarungi ketinggian air yang merendam rumah warga, anggota TNI ini menjemput warga yang terjebak banjir selama beberapa hari terakhir.
Di Kelurahan Petuk Ketimpun, Jekan Raya, Palangkaraya ini, ibu-ibu beserta bayinya dievakuasi. Masih banyaknya korban banjir yang terjebak di dalam rumah membuat anggota Koramil Pahandut Palangkaraya bergerak menjemput ke lokasi yang sulit dijangkau. Di lokasi ini ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Kita mengevakuasi 3 orang perempuan bersama 3 bayinya atas nama Rohima, terus Sima, dan Nurhayana. Rata-rata mereka anaknya umur 3-6 bulan. Banjir yang merendam kota Palangkaraya hampir 1 pekan ini meluas hingga 20 kelurahan. Luapan sungai dan intensitas hujan di wilayah Palangkaraya membuat sejumlah dataran terendam banjir. Tidak hanya mematikan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan, warga sehari-hari alami kesulitan. Warga berharap banjir segera surut agar kehidupan kembali normal. Data rekam digital milik kendaraan Vanessa Angel yang menyerupai black box telah diteliti oleh ATPM di Jepang. Data yang didapat nantinya untuk mendukung polisi melakukan penyidikan. Polres Jombang, Jawa Timur hingga kini masih menunggu hasil data rekam digital melalui Electric Control Unit dan edisi sebuah benda kotak hitam milik kendaraan Vanessa dan suami yang alami kecelakaan di Jombang, Jawa Timur. Benda menyerupai kotak hitam tersebut telah dibawa ATPM untuk diteliti oleh pusat pabrik di Jepang. Polisi membutuhkan data rekam digital kendaraan untuk mengetahui segala informasi yang menjadi pendukung polisi untuk melakukan penyidikan. Terkait dengan kemarin sih secara lisan kita ingin tahu kepada pencatatan itu terkait dengan peristiwa pengereman, peristiwa berfungsinya onderdil, peristiwa terkait dengan pencatatan kecepatan seperti itu, menurut informasi itu bisa kita dapatkan. Namun nanti tetap kita akan tunggu hasilnya dari mereka seperti apa untuk kita bisa terjemahkan dalam bentuk penyidikan. Untuk mendapatkan informasi data rekam ECU tersebut, polisi membutuhkan waktu 1 minggu setelah diteliti. Data yang didapat kepolisian nantinya untuk melengkapi berkas penanganan bagi Tubagus Jody, sopir Vanessa yang telah menjadi tersangka. Sejauh ini polisi telah menggali keterangan dari 10 orang saksi dan berkoordinasi dengan kejaksaan. Hak asuh Gala putra Vanessa akhirnya jatuh ke tangan keluarga Bibi Andriansyah. Keputusan tersebut berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dua pekan kepergian Vanessa dan suami, nasib putra sematawayang mereka mulai menemukan titik terang. Mertua Vanessa mengajukan permohonan hak wali atas Galaski Andriansyah ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Terkait pengajuan hak wali atas Gala, mertua Vanessa mengaku telah mendapat persetujuan dari pihak keluarga Vanessa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat pun memutuskan hak asuh Gala jatuh ke mertua Vanessa. Tidak apa-apa, saya nggak merasa ini sesuatu yang aneh, tapi memang harus seperti itu. Harus seperti itu aja, harus ada penetapan yang jelas bagi Gala. Hak asuhnya itu ke siapa? Apakah nanti ke keluarga Bibi atau ke pihak keluarga Vanessa yang diwakili oleh saya sebagai orang tua dari Vanessa. Pertama, kemarin-kemarin Bang Dodi sudah mengasih lampu hijau kepada kita bahwa dia akan menyerahkan hak asuh kepada kita. Nah, kemudian tentu sesuai aturan hukum yang berlaku kita bawalah ini penetapannya kepada pihak pengadilan. Namun bagaimana keputusannya ya pihak pengadilan nanti yang menentukan. Kedekatan emosional anak dengan keluarga dan sejumlah faktor lainnya menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Makanya tetap majelis atau pengadilan akan menasihati mereka agar untuk hak asuh itu demi kepentingan anak, bukan kepentingan Vanessa, keluarga Vanessa, bukan juga kepentingan keluarga Bibi. Keputusan hak wali atas Gala sedianya demi kepentingan dan status hukum putra sematawayang Vanessa dan Bibi tersebut. Pengadilan berharap orang tua Vanessa dan Bibi bekerja sama dan mencurahkan kasih sayang yang sama untuk Gala. Keluarga 3 ustadz terduga teroris yang ditangkap terkait keterlibatannya dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah mendatangi Bareskrim Polri. Para keluarga ingin mengetahui keberadaan ketiga terduga teroris usai ditangkap. Keluarga terduga teroris Farid, Okbah, Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad
mendatangi Bareskrim Polri. Dengan didampingi kuasa hukumnya, mereka datang untuk mencari tahu keberadaan anggota keluarganya setelah ditangkap oleh tim Detasmen Khusus 88 Anti Teror Polri. Kuasa hukum mengaku belum mendapatkan akses terkait pendampingan hukum terhadap ketiga kliennya. Keluarga khawatir ketiganya sudah tiada lantaran tidak adanya kejelasan kabar dan bantuan hukum dari penyidik Mabes Polri, khususnya Densus 88 yang menangani kasus tersebut. Usaha kami untuk bagaimana bisa mengetahui tentang keadaan klien kami, keluarga dari para ibu-ibu ini. Karena sampai sekarang kita belum mendapatkan akses sama sekali untuk melakukan pendampingan hukum. Padahal itu kan merupakan suatu hak, ya. Kami kemana lagi? Kami harus terus mencari, berusaha semaksimal mungkin. Selain ke Bareskrim, kuasa hukum dan keluarga akan mendatangi Komnas HAM. Ismar menilai penangkapan oleh Densus 88 melanggar hak asasi kliennya. Sebelumnya pada Selasa subuh, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 3 ustadz yang diduga terlibat jaringan terorisme Jamaah Islamiyah di Bekasi, Jawa Barat. Truk pengangkut alat berat menabrak tebing dan terperosok di ruas Jalan Ijen, Jawa Timur. Akibatnya, pengendara motor harus melewati kolong truk agar dapat melintas. Informasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Dua kelompok belajar SMA negeri terlibat bentrok di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sejumlah pelajar yang membawa motor pun terjatuh akibat saling pukul. Tawuran ini akhirnya dibubarkan warga yang kesal dengan aksi pelajar tersebut lantaran kerap mengganggu pengguna jalan. Diduga tawuran terjadi hanya karena kalah bermain futsal. Dua maling ini menjadi sasaran amukan warga Kampung Sejahtera, Medan, Sumatera Utara usai mencuri di salah satu rumah. Kedua pelaku nekat masuk ke rumah salah satu warga dengan menjebol atap saat korban tertidur. Aksi pelaku diketahui tetangga korban dan langsung melapor ke warga lainnya. Warga yang emosi langsung menangkap dan menghajar pelaku. Sejumlah barang curian mulai dari handphone hingga kompor diakui pelaku telah dijual. Inilah detik-detik saat seorang security diseret pengendara mobil di Jalan Kapten Patimura, Medan, Sumatera Utara. Kejadian ini diduga akibat pengemudi yang sedang melintas di jalan raya tidak terima diberhentikan oleh security tersebut dan terlibat cekcok. Merespon insiden ini, Polda Sumatera Utara mengatakan telah mendalami kasus tersebut dan melakukan pengejaran terhadap pengemudi mobil. Kepolisian juga mengimbau kepada petugas keamanan untuk mengutamakan jalur utama dan lebih menggunakan penanda dalam mengatur keluar masuknya kendaraan. Satu persatu pengendara motor ini terpaksa melintasi kolong truk trailer di ruas Jalan Ijen, Jawa Timur. Diduga truk pengangkut alat berat ini mengalami remblong hingga terperosok dan menabrak tiang. Posisi truk yang melintang hingga menutup badan jalan membuat akses menuju kawasan Ijen macet total. Evakuasi truk menunggu alat berat kren yang didatangkan dari Banyuwangi. Ratusan orang berkumpul di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat saat sidang dugaan penipuan investasi edisi cash. Massa datang dari kubu pendukung dan yang merasa ditipu pihak investasi. Anggota yang mendukung menolak aplikasi edisi cash dibekukan karena mereka tidak dapat melakukan transaksi serta pencairan dana.
Sementara anggota yang merasa tertipu mengaku dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Kasus dugaan investasi bodong ini mencuat setelah anggota yang merasa tertipu menggeruduk rumah pemilik investasi pada April lalu. Hingga saat ini, aduan dugaan penipuan tercatat mencapai 2.000 laporan. Polda Metro Jaya membidik tersangka baru atas kasus mafia tanah yang menimpa Nirina Zubir. Kami akan berbincang bersama Nirina Zubir saat lagi.